Yu, Rahayu. Bangun, subuh dulu ayo. Subuh, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama ya Allah, liman hamidah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Lepas. Rahayu, pergi. Pergi kemana? Rahayu, jangan sakiti anakku. Jangan bunuh dia. Rahayu, lepaskan anak saya. Jangan sakiti anak saya. Ya, Rahayu, pergi. Lepas. Lepaskan. Permisi. Maaf.
Maaf. Boleh tuh Pak. Ayo mampir tuh mampir. Permisi, Bu Endang mau nganter barang. Yuk, langsung bawa masuk yuk. Asik. Sama-sama. Cuma satu ya, Bu? Harusnya mah 2, yuk. Belum ada. Semuanya ada berapa itu? 10, Bu. Mau dibawa semua? Sisanya kamu siapin dari sekarang ya. Biar besok Bu Husni datang itu tinggal ambil. Jadi dia nggak usah nunggu-nunggu lagi. Iya, Bu. Nah iya, sisa stoknya itu kamu bungkus untuk pesanan khataman pondoknya Kiai Holil. Iya, Bu. Wah, laris manis ya, Bu. Jadi umroh tahun ini kayaknya. Oh jadi pergi berapa lama? Belum tahu yuk, mungkin sekitar semingguan. Ya udah, Ibu pergi sekarang ya. Kamu jaga toko baik-baik. Dia kamu cuekin aja, gak usah kamu ladenin. Kasih ya. Hati-hati, Bu. Ya. Dapat 1 paket ya, Bu. Penjaga sekaligus penglaris. Permisi, ini satu lagi paket buat Bu Endang. Udah aku aja. Mau ditaruh mana? Di situ. Gak apa-apa, aku aja. Makasih, Mas. Ratman. Suratman. Rahayu. Ayo. Hati-hati loh, Mas. Perempuan gak bener itu. Nanti kena pelet loh. Emang udah kena, Mbak? Iya, mari. Dasar perempuan murahan. Ya, Neng. Silakan, Neng. Pilih-pilih mainan, Neng. Ini berapa? Ini 5.000. Ayu maunya kerja. Dia mau bantu-bantu aku di sini. Kalau kamu mau tinggal di tempatku, segalanya akan jadi lebih baik. Urusan sekolahnya beres, jelas. Ayu juga bisa lanjutkan kuliahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, yang Kung bawain hasil panen. Dan ini ada sedikit uang buat kamu. Makasih, Mbak. Ki, Mbak bawa mainan. Aji suka nggak? Kamu jangan sering-sering beliin mainan buat adikmu. Jadi manja dia. Latih dia mandiri. Ci, main ke atas aja yuk. Yuk, yuk. Kita main di atas aja ya. Sebaiknya kamu kembali ke Wonosalam. Bapakmu itu satu-satunya adikku. Sejak kecil kamu dititipkan sama aku. Jadi kamu adalah tanggung jawabku. Kami di sini saja, Pak De. Ayu maunya di sini.
kamu yang tentukan. Jangan semua mau ikut anak. Cuma mereka yang aku punya. Meskipun Rahayu bukan anak kandungku, tapi aku sangat sayang sama dia. Neng, almarhum suamimu mengamanahkan padaku untuk menjual ruko ini. Kamu tahu kan sejarah suamimu di sini? Apalagi setelah peristiwa kematiannya, prasangka orang makin menjadi-jadi. Hati Ji, emang kelihatan. Hati ya, udah malam. Udah malam, Nak. Ya. Mbak Sarwo. Permisi. Mbak Sarwo. Mbak. Kamu sedang apa? Bapakmu memberikan tongkat itu padaku supaya aku jaga. Tongkat keramat. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu bisa bernasib seperti ibumu.
itu ada pisang dari ibu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Rahayu. Sentot masih ngotot mau jual ruko ini ya. Aku tahu perasaanmu. Itu kenapa kamu tidak suka pada eyang tirimu itu. Ya, orang bisa terlihat saleh, tapi kita tidak tahu perasaan hatinya. Kalau ruko ini terjual, kamu bisa pindah ke rumah masa kecilmu yang sudah diwakafkan bapakmu menjadi musola. Di sana, di belakang pasar. Kamu masih ingat? Allah Akbar. Allah Akbar. Sami Allah. Amin. Amin. Allah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamdah. Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Rabbana Allahu Akbar. 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 Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paring pepedangin jiwa kaula ing pepetenging ratri. Ing menenging samudra kang lupere lan luaring mangsa ketiganing kaula. So nampi sesembahaning sesaji kaula. Pengabdi kasuraning bumi, apan lain dan bungkasaning gesang kaula.
paketnya? Ada warnanya banyak. Ada warna pink, warna merah. Ada warna hijau juga loh, Bu. Bu, bisa dilihat dulu di dalam banyak loh, Bu, pilihannya. Silahkan dilihat, Bu. Ini yang model baru. Kamu suka yang pink? Enggak sih. Dasar anak dukun. Pakai penglaris ya? Maaf, Bu. Penglarismu udah mempan di sini. Bapakmu boleh jadi dukun sakti. Tapi dia udah mampus, iya kan? Apa? Mau melu-melu kowe pakai perawangan? Yo. Ojo meneng wae kowe. Udah tahu malu. Dasar anak dukun. Anak tukang santet. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Gilal azim. Yuk, ayo. Yuk istighfar yuk. Makasih. Ayo, minum dulu yuk. Ayo minum dulu yuk. Kamu nggak apa-apa? Minum dulu tenang dulu. Dia kesurupan. Kesurupan? Kemarin ponakanku dari kampung juga. Aneh, setelah mampir dari musola itu. Benar kamu ke musola itu juga kemarin yuk. Soalnya di sana banyak jin bekas piaraan bapaknya. Kamu anaknya Smedi kan? Semuanya tenang dulu, diem dulu, tenang dulu ya. Bapak Ibu tenang dulu. Ayo. Bener ada yang ganggu kamu di musola itu? Yuk, ayo. Bubar semuanya, bubar. Bubar. Udah, ayo, bubar. Yu, Ibu dengar tadi di pasar kamu Ayu, kamu sholat di musola itu? Kamu diganggu saat sholat sama... Enggak. Enggak ada yang ganggu, Bu. Kalau kamu merasakan kehadiran mereka, bacakan ta'awuz dan meludah ke kirimu 3 kali. Insya Allah kamu nggak akan diganggu. Ayu? Iya, Bu. Allah. Astagfirullah. Assalamualaikum.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Akbar. Allah. Akbar. Allah. Akbar. Sami Allah, liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Rahayu, buang! Buang! Sabar. Ade, tolong Pak Ade. Eling, Rahayu. Rahayu, Eling, Nak. Eling. Kalau dia bisa mengobati, dia juga bisa menyakiti. Anak ini banyak menyimpan bakat yang dipicu dari cara kamu mengamalkan kelebihanmu. Dia masih terlalu dini. Kita tidak tahu apa yang bisa dia lakukan nanti. Nggak mau kalau Rahayu bergaul dengan makhluk-makhluk itu, Pak Ade. Nggak. Kita harus mencegahnya. Jangan sampai terlambat. Tapi kamu sendiri juga harus bersih. Maksudnya? Tinggalkan cara hidup. Kamu sudah kemasukan makhluk halus. Kemasukan jin. Sekarang kamu lihat akibatnya. Tolong bersihkan Rahayu, selamatkan dia, Pak. Dan aku akan lakukan apapun sing Pak Ade dawuhkan. Tolong ambilkan air. Kulillah malikal mulki tutil mulka man
tasya' wa tanzi'u mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu. Sampean itu bawa keributan di sini. Salah apa anak saya sampai anak sampean mau bunuh anak saya? Salah apa? Bukan nyerang biasa loh ini. Saya dengar dari semua warga di sini, anak kamu itu kesurupan. Iya kan? Iya kan? Saya tahu suami sampean itu dukun santet. Dulu lagaknya seperti ustadz, ngasih musola ke pasar. Tahu-taunya pakai ilmu hitam. Sekarang sampean maunya apa? Mau bunuh anak saya? Mau nyantet anak saya? Supaya puas sampean gitu? Sabar. Ini dia anaknya ini anak dukun santet ini. Udah bagus sampean pindah dari sini. Sekarang malah datang lagi bawa sawan ke sini. Ngapain datang ke sini? Ngapain? Tenang semuanya, anak. Bapak Ibu tolong tenang dulu. Saya juga lihat langsung apa yang terjadi. Dan kalaupun Rahayu kesurupan, itu bukan salah dia. Hei, kulit panggul, jangan sok tahu sampean. Sampean ini orang baru di sini. Sampean nggak tahu bapaknya dulu bagaimana. Saya minta maaf. Saya nggak ada niat untuk menyakiti siapapun, termasuk Riri. Pulang aja yuk, perasaan aku gak enak. Ayo, Bu. Ibu terima permintaan maaf saya. Ayo, aku nggak apa-apa kok. Dasar anak setan. Kamu harus hati-hati di sini. Karena semua warga sudah tahu kalau bapakmu itu dipenggal karena dia dukun santet. Cukup. Sudah cukup. Maaf semuanya. Udah ya, yuk. Jangan nambah masalah lagi. Bu. Mbak, kenapa orang-orang itu marah sama ibu? Mereka nggak marah ke ibu, Di. Ibu baik-baik aja. Sekarang aja tidur ya. Kenapa kamu mesti bikin keributan sih, yuk? Kamu yang minta kembali tinggal di sini. Kalau begini cara kamu, Ibu... Aku lahir dan besar di sini, Bu. Ini satu-satunya peninggalan Bapak. Ya kalau begitu tolonglah Ibu, yuk. Bersikaplah yang wajar. Jangan bikin masalah. Ibu udah turutin semua kemauan kamu. Jadi tolong bantu keluarga kita supaya lebih tenang, tentram. Lagi pula Pak Desentot udah menawarkan kita supaya tinggal di tempat dia.
supaya dia bisa mudah menguasai harta Bapak. Ngomong apa kamu, Yu? Mbak Sentot memperalat Ibu. Ibu dinikahkan sama Bapak setelah ibuku meninggal. Ibu kandungku, Bu. Dan sekarang Bapak udah gak ada. Jadi lebih mudah buat dia untuk menguasai harta Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo. Tenang. Nggak ada apa-apa kok di sini. Kamu mau aku tungguin? Gak usah. Kamu duluan aja. Baik. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Yuk, mereka datang lagi ya. Mereka? Mereka siapa? Kamu memanggil mereka dengan gegabah. Mereka datang dan kamu tidak sanggup menanggungnya. Aku yang memanggil mereka. Ya. Waktu kamu sholat, terus ada yang mengganggu kamu. Iya, aku harus membaca ta'awuz. Meludah 3 kali ke kiri. Lantas bagaimana kalau memang kamu yang memanggil mereka? Mereka siapa, Mbak? Teman-teman masa kecilmu. Maksud Mbak Saru? Rumah itu, musola, kota ini, semuanya menjadikan dirimu seperti ini, Ayu. Bapakmu itu dulu orang hebat. Kamu juga. Sentot, ibu tirimu, kematian bapakmu, kepindahan kamu ke sini. Semuanya membuatmu harus berhadapan dengan siapa dirimu yang sesungguhnya.
Ayu, kamu bukan orang biasa. Itu kenapa Sentot dan bapakmu dulu merukyahmu. Tapi itu belum tuntas. Lihat saja, kamu bisa memanggil mereka tanpa kamu sadari. Mereka yang menunggumu, mereka yang datang menemui kamu di musola. Rp5.000 2 kantong. Dibungkusin ya, Bu? Yang merah ya, Bu ya? Nggak jadi. Loh, kok nggak jadi, Bu? Dikasih murah toh, Bu? Dikasih murah. Ini seger semua kok bunganya, Bu. Bu, Bu dibungkusin ya, Bu? Ini berapa? 5.000 2 kantong. Boleh deh, saya 2. Saya tambah yang baru ya, Bu. Ya, Bu. Makasih. Terima kasih. Dak emaknya, dak anaknya, sama aja. Pakai aji-ajian. Udah, nggak usah sampean peduliin kita. Kamu ambil aja semua uang pembeli di pasar ini, biar kamu puas. Ambil aja. Bagus. Kalian berdua ini memang hebat, hebat. Kenapa? Kenapa sampean diam aja? Jangan sok suci sampean ya. Dasar keluarga setan. Setan semuanya. Kaki saya sakit. Kaki saya. Ibu. Kakimu sakit tuh. Tolong. Ini ada apa? Kamu jangan ikut-ikutan. Noneng, keluar kamu. Kandar, ada apa ini? Sejak perempuan itu di sini, banyak orang yang celaka. Iya, bener. Lalu? Mbah jangan pura-pura goblok. Istri si Semedi ini yang menyantet mereka, Mbah. Tapi Ayu harus ngomong, Ibu. Bu, sama Ibu. Ayo. Jangan. Hati-hati kalau kamu ngomong ya. Anak si Mina kemarin dicekik sama si Rahayu. Sekarang si Mina yang celaka.
Maksud kamu bicara kau apa? Hah? Si Minakang yang bosok disantet sama istri dan anaknya Semedi itu. Sakit saya sakit. Iya Mbak, benar itu Mbak. Benar Mbak. Jangan bawa-bawa orang yang sudah almarhum. Hah? Istri dan anaknya ke sini untuk mencari nafkah. Itu hak mereka. Jangan sok suci kalian ya. Aku juga ngerti di antara kalian ada yang punya piaraan. Kalau nanti ada apa-apa, awas. Mbah yang akan bertanggung jawab. Ya sudah, bubar. Bubar. Janda, anak yatim. Hah? Tenang. Kamu beruntung. Saya bisa nenangin mereka. Kalau enggak, bisa habis kalian sekeluarga. Suami saya bukan dukun santet. Dia menolong orang dengan caranya. Nolong? Nolong apa? Bu Minah mati mendelik, kakinya bosok dalam semalam. Apa itu yang namanya nolong? Kalaupun Semedi itu dukun santet, dia sudah mati. Dan gak mungkin Nuni sama Rahayu yang mencelakakan Riri sama Mina. Kemarin Mbah boleh membela mereka. Tapi sekarang Mbah lihat Mbah. Mereka menuntut keadilan Mbah. Ya benar Mbak. Kalian mau apa? Mau menyembelih Nuni sama anaknya ini ramai-ramai? Hah? Mbah, mereka ini kan harus ngaku dulu. Baru nanti bisa kita putuskan hukuman apa yang pantas buat mereka. Nggak, kami nggak akan mengakui apa yang nggak kami lakukan. Kenapa kalian selalu ganggu kami? Pergi dari rumah saya. Pergi dari rumah saya. Pergi dari... Ayo, dasar anak setan. Kalian tidak bisa memaksa mereka untuk mengaku. Dan kalian tidak bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena tuduhan kalian tidak terbukti. Jadi Mbak mau apa sekarang, hah? Mbak punya solusi apa? Tolong beritahu kita. Apa Mbak? Solusi Mbak. Kalian nyantet atau tidak, hanya kalian dan Tuhan yang tahu. Kalian harus bersumpah layaknya orang mati menghadap Tuhan. Maksud Mas Sarwo?
Kalian harus melakukan sumpah pocong. Betul. Saya bersedia. Saya akan buktikan kalau kami nggak bersalah. Ayo. Enggak. Bukan anak ini yang akan melakukan sumpah pocong. Tapi ibunya. Mina itu mati karena disantet. Sebelum dia mati, dia bertengkar sama perempuan ini. Jadi kalau ada orang yang menyantetnya, pasti perempuan ini yang menyantetnya. Ya, dan kalau dia tidak mau mengaku, biarkan saja dia mati dalam sumpahnya itu. Biar saya yang bersumpah. Jangan ibu, biar saya yang mati menyusul bapak. Diam kamu, Ayu. Tutup mulut kamu. Sini. Cuma dengan cara itu. Kalau Nuning bersedia dan keluar hidup-hidup setelah sumpah pocong, aku minta kepada kalian untuk bisa membiarkan mereka hidup tenang. Begitu. Kali ini saya percaya sama jalan keluar Mbah. Kita pulang. Pulang. Permisi. Ruko-ruko ini harus segera dibersihkan dan Rahayu perlu dirukyah lagi. Sampean yang mau merukyah Rahayu. Seperti dulu waktu dia masih anak-anak. Sarwo, dulu ruko ini diberikan kepada Sumedi sebagai hadiah. Karena dia telah menyembuhkan seorang konglomerat dari santet musuhnya. Sayangnya, Sumedi mengobatinya dengan menggunakan bantuan dari para jin. Dan kamu seharusnya bertanggung jawab besar pada hal ini. Karena kamu sudah mengenalkan Sumedi dengan dunia klinik. Sampean jangan merasa yang paling benar dan menganggap dunia aku yang paling salah. Ya, memang aku berdoa tidak dengan cara sampean. Tapi aku juga punya gusti. Sama dengan sampean. Tapi saat ini bukan sumpah pocong yang diperlukan. Orang-orang perlu bukti. Sumpah pocong adalah jawabannya. Kamu hanya memperpanjang masalah. Jangan-jangan sampean yang menjadi sumber masalah Rahayu. Dan sekarang sampean yang telah menguasai seluruh harta bapaknya Rahayu. Sarwo! Aku hanya dititipi. Bukan mau merampas. Rahayu tidak percaya sampean. Dan apakah rukyah sampean seikhlas niat yang sampean katakan? Bayu mau kemana?
ikuti kata-kata saya. Allahu Akbar. Saya bersumpah Saya bersumpah tidak melakukan santet tidak melakukan santet terhadap Minah binti Tarjo. terhadap Minah binti Tarjo. Kalau memang saya melakukannya, Kalau memang saya melakukannya, saya siap untuk mati mendadak saat ini juga. saya siap mati mendadak saat ini juga. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo! Ayo! Perempuan ini telah membayar dengan apa yang kalian inginkan. Untuk itu bubarlah karena tidak ada jatuh korban malam ini. Pulang dan bersyukurlah karena kalian terlepas dari dosa yang tidak perlu. Bubar, bubarlah. Aji, kok makanannya dimainin? Udah selesai belum makannya? Udah. Udah, yuk. Mas, Man. bakso satu ya? Duluan ya, Man. Mas, sudah. Yuk. Oh, sudah. Kasih.
Yuk. Dengar-dengar kamu mau pindah ya? Kata siapa? Kata orang-orang di pasar sih. Katanya udah ada yang nawar ruko tempat kamu tinggal. Gosip. Ruko-ruko ini dihibahkan ke almarhum suami saya sekitar tahun 92. Untuk luasnya berapa, Bu? Luasnya sekitar 500 meter persegi untuk 4 ruko. 500 persegi. Nanti kita ukur lagi, Bu ya. Nanti tolong diukur ya. Baik, Pak. Iya. Untuk surat-suratnya lengkap, Bu ya? Iya, lengkap. Baik, Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Tumben jam segini udah pulang yuk. Mau makan? Orang-orang itu suruhannya Mbak Sentot kan? Iya kan, Bu? Yuk. Bapakmu dulu memang pernah menitipkan hartanya ke Yangkung untuk dijual. Dan sekarang, dia yang akan menguasainya. Ayo. Jangan berprasangka buruk, yuk. Yangkung itu yang membantu Bapak untuk bertaubat. Oh, Mbak. Jadi Ibu juga percaya kalau Bapak sebegitu dosanya sampai harus tobat? Bapak memang dulu pernah berhubungan dengan kekuatan hitam dari alam lain. Ibu udah tahu itu sebelum menikahi Bapak. Dan ternyata semua itu memang ada harganya, yuk. Maksud Ibu? Saat sumpah pocong kemarin, mereka yang bantu Bapak ngasih kekuatan, pagar goib, pesugihan, susuk. Mereka semua ngejar-ngejar Ibu, yuk. Terus kok Ibu masih bisa selamat? Ibu lihat kamu di sana. Kamu ada bersama mereka, yuk. Yuk, kita harus lepas dari mereka semua, yuk. Kalau tidak, iblis yang menguasai kita. Iblis itu nafsunya Mbak Sentot untuk menguasai Bapak, Bu. Ayo. Yang setan adalah padimu yang terlihat soleh itu. Dia ingin menguasai harta Bapak. Dia yang merencanakan pembunuhan itu. Dia yang membunuh Bapak. Di hari kita diusir dari rumah kita dulu. Di antara orang-orang itu, ada yang wajahnya terluka. Aku yang menggigitnya saat Bapak diserang. Orang-orang itu yang membunuh Bapak. Dan Pak Demu mengenal orang itu. Mereka bersekongkol. Itu harta Bapakku. Dan Bapak telah membayar lunas dengan cara kepalanya dipenggal secara keji. Jadi kamu harus berhenti mempercayai kesolehan berbalut dusta padamu. Atau kamu juga harus mati sebagaimana ibu kandungku dulu.
ketiduran. Ayu. Iya, Bu. Ini punya kamu. Buat apa, Bu? Besok kamu nggak usah datang lagi ya ke sini. Maksud Ibu? Kamu Ibu pecat. Bu, saya tahu saya salah, tapi Cukup. saya... Pulang. Baik, Bu. Terus. Gak tahu malu. Dasar anak dukun. Anak tukang santet. Dasar anak setan. Kamu harus hati-hati di sini. Karena semua warga sudah tahu kalau bapakmu itu dipenggal karena dia dukun santet. Kamu Ibu pecat. Bu, saya tahu saya salah, tadi saya telat. Pulang. Si Minakan yang bosok. Kita harus lepas dari mereka semua, yuk. Kalau tidak, iblis yang menguasai kita.
Ibu, Aji haus. Bu. Apa, Nak? Aji haus. Oh ya. Ibu ambilin. Awas. Ajik? 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 Bangun, Nak. Ajik? Ayo. Ayo. Aku panas mati. Aku panas mati. Ibu. Aku panas mati.
Tenang saja, Nduk. Kamu di tempat yang aman. Akhirnya kalian berhasil membawa aku ke sini. Apa aku akan diruqyah seperti dulu? Yang Kung Sentot itu sudah menganggap bapakmu seperti anaknya sendiri. Jadi dia tidak mungkin mencelakakan kamu, Nduk. Dia sudah mengincar harta bapak dari lama. Yang Kung Sentot itu wong sugih, Nduk. Dia itu kaya harta dan kaya hatinya. Dia bangun pondok ini dan banyak fasilitas lain untuk masyarakat di sekitar sini. Semua yang belajar dan tinggal di sini itu gratis. Jadi dia tidak butuh harta bapakmu. Baringan yang enak. Ibu dan Haji. Mereka sudah nggak ada ya? Kamu harus bisa mendapatkan kepercayaannya Rahayu untuk bisa benar-benar menyelamatkannya, Mas. Entah bagaimana, Rahayu itu terhubung dengan musola yang tadinya menjadi tempat praktek bapaknya itu. Ada sesuatu di sana yang terus menariknya untuk terpaut di dua alam. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas. Apa? Kamu harus segera ke musola itu, Mas. Dan cari tongkat berkepala ular. Bukan kamu yang membunuh mereka. Kamu bukan pembunuh, Nduk. Ingat itu. Yang Muti nggak ngerti semua ular-ular itu. Semua dari aku. Ular-ular itu datangnya bukan dari alam ini. Itu semua di luar kendalimu. Makhluk-makhluk itu yang memanfaatkan kamu. Yang Muti tahu dari mana? Kamu tidak sendirian, Nduk. Eyang Uti juga dulu sama seperti kamu. Sangat sensitif. Dan tidak bisa mengendalikan kemampuan Eyang Uti sendiri. Banyak yang jadi korban. Termasuk keluarga.
Yang Kung Sentot banyak membantu dan membimbing Eyang Uti. Penyesalan dan dendam itu adalah makanan mereka. Dan mereka mulai betah nempel sama kamu. Mereka harus keluar dari dalam diri kamu. Mereka harus benar-benar kita bersihkan. Tumben tanpa salam. Kamu tidak pantas mendapat salam dariku. Bajingan. Sudah dapat, Kiai? Caco! Kembalikan! Kembalikan! Jauhi Rahayu, anakku, dan semua murid-muridku. Tasyaila makali ala kulli syai'in qadir. Rahayu binti Semedi. Dengan rahmat dan kekuatan Allah, kamu akan dibersihkan dari segala setan dan jin yang menempel dalam dirimu. Apakah kamu ikhlas? Rahayu binti Semedi, dengan kekuatan dan rahmat Allah, kamu akan dibersihkan dari segala jin dan setan yang menempel dalam dirimu. Apa kamu ikhlas? Saya tidak ikhlas. Mati kamu! menyelamatkanmu, Yu. Aku tahu kamu yang membunuh bapakku. Bukan aku yang membunuh bapakmu, Yu. Bukan. Tapi kamu tahu siapa yang membunuh bapakku? Semuanya dia renggut. Pasien-pasienku sudah kaya dia. Kau telah mengambil segalanya dariku. Sekarang anakmu akan kuambil. Kau tahu seberapa saktinya anak semedi ini. Dia akan menjadi jalanku kembali menuju kedikjayaan dan kekayaan. Jadi kamu sebenarnya yang mengincar harta Rahayu.
Kalau kalian ingin mewarisi semua ilmuku, kalian harus mengambil tongkat kepala ular di tangan murid murtadku itu. Pak Detiri. Dia hanya dimanfaatkan oleh Sarwo. Muslim, bunuh Semedi. Jangan sampai Wahid tahu. Ayo, lepaskan anak saya! Pak, maafin aku, Pak. Aku nggak tahu kalau Mas Sarwo yang nyuruh Husni buat bunuh Semedi, Pak. Terkutuk perbuatan kalian semua itu. Menyembunyikan dosa orang lain. Bukankah itu juga sebuah dosa? Kita semua ini adalah sekumpulan pendosa yang mengharapkan ampun dari Allah, Yu. Tapi kamu tidak mendapatkan ampun dariku. Bukan diri kamu. Istighfar, Le. Aku yang jahat. Aku pantas mati. Aku harus mati. Wahid! Wahid, istighfar! Dia layak untuk mati. Bukan kita yang berhak menentukan, Ayu. Tapi mereka berhak untuk menentukan kematian bapakku. Kalian pembuat! Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul Khanzab itu adalah jin yang mengganggu manusia saat sholat. Tapi yang mendekati kamu bukan cuma Khanzab, melainkan sosok yang lebih gelap yang menggunakan Khanzab sebagai jembatannya untuk bisa menguasai diri kamu sepenuhnya. Sosok itulah yang ditunggangi sifat-sifat dari iblis yang ada di dalam diri setiap manusia. Tapi emang Eyang Uti bisa mengusir mereka? Atau Eyang Uti bisa mengendalikan mereka? Eyang
Putih hanya berserah kepada Allah, penguasa langit dan bumi. Dendam dan amarah adalah tempat setan bersemayam dalam hati kita. Kamu harus bisa melepaskan itu semua, termasuk amarahmu kepada Mbah Sarwo dan semua orang yang telah menyakitimu. Kuncinya itu cuma satu, Ayu. Kamu sendiri yang memutuskan. Mau dibawa kemana kelebihan yang sudah Allah titipkan kepada kamu. Ratman? Ayu, kamu udah sehat? Udah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mau di sini, Man? Iya. Dulu aku emang kecilnya di sini. Kemarin Ustadz Heri hubungin aku buat bantu-bantu di sini. Setelah kepergian Kiai Sentot.